Datang di channel yang gosipnya lebih cepat dari passing 1-2. Di sini kita bahas berita bola terbaru, transfer panas, sampai drama di lapangan yang kadang lebih seru dari sinetron. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan momen gokil dari dunia sepak bola. Kabar mengejutkan datang dari internal Real Madrid. Setelah kekalahan memalukan 0-4 dari PSG di ajang Club World Cup, kini muncul rumor panas. Antonio Rudiger bakal dilepas ke Arab Saudi? Ada apa dengan Los Blancos? Real Madrid seolah sedang bersih-bersih besar pasca dipermalukan di ajang dunia. Sosok yang paling disorot? Ya, Antonio Rudiger. B asal Jerman itu menjadi bahan pembicaraan sejak blundernya di laga lawan PSG, yang langsung berujung gol pembuka lawan. Blunder tersebut bukan hanya merusak ritme permainan, tapi juga dianggap jadi titik awal kehancuran Madrid di laga itu. Presiden Florentino Perez disebut sangat kecewa. Bahkan, beberapa media menyebut Perez murka di ruang ganti usai pertandingan. Dan sekarang, muncul laporan bahwa Real Madrid mulai membuka peluang untuk menjual Rudiger. Tujuannya? Klub-klub kaya dari Arab Saudi. Menurut laporan dari bola.net, sudah ada ketertarikan konkret dari dua tim Saudi yang siap menebus Rudiger dengan gaji super besar. Nilainya bisa mencapai 15 juta euro per musim. Namun, keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Rudiger adalah pemain berpengalaman dan musim lalu cukup solid. Tapi mengapa Madrid ingin menjualnya sekarang? Sumber dalam klub menyebut, langkah ini bukan semata karena blunder, tapi karena rencana jangka panjang Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Alonso ingin mengembangkan lini belakang dengan wajah baru yang lebih cocok dengan gaya main cepat dan terorganisir miliknya. Rumor menyebut Madrid kini tengah mengincar pemain muda dari Bundesliga sebagai pengganti Rudiger. Tapi, apa benar Rudiger layak disalahkan sepenuhnya? Beberapa fans Madrid di media sosial justru membela sang pemain. Mereka bilang, kesalahan Rudiger memang fatal, tapi itu bukan satu-satunya penyebab Madrid tumbang. PSG tampil luar biasa, dan seluruh lini Madrid terlihat kacau, mulai dari lini tengah yang kalah duel hingga serangan yang tumpul total. Namun sayangnya, tekanan publik dan ekspektasi tinggi di klub sebesar Real Madrid tidak mengenal kata kompromi. Seorang pemain bisa jadi pahlawan di satu laga, lalu dikorbankan di laga berikutnya. Dan itu tampaknya yang sedang dialami Rudiger. Yang lebih mengejutkan, kabarnya keputusan menjual Rudiger ini sudah dikaji sejak akhir musim lalu. Tapi kekalahan lawan PSG membuat prosesnya dipercepat. Perez disebut sudah menghubungi agen Rudiger dan memberi lampu hijau untuk negosiasi dengan klub Arab Saudi. Bahkan, Xabi Alonso dalam pertemuan internal dikabarkan sudah menyusun skema B tengah baru tanpa Rudiger. Ini sinyal keras bahwa era baru benar-benar dimulai, dan tak ada tempat bagi pemain yang dianggap tidak cocok dengan proyek jangka panjang klub. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda Madrid akan belanja besar di musim dingin? Beberapa nama sudah masuk radar, dari Gonçalo Inacio di Sporting Lisbon, hingga Levi Colwill dari Chelsea. Madrid ingin bek yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga bisa membangun serangan dari belakang, ciri khas gaya main Xabi Alonso. Jadi, apakah transfer Rudiger ini benar-benar solusi terbaik? Atau justru Madrid akan kehilangan salah satu bek paling berpengalaman mereka di saat yang genting? Kita tunggu saja kelanjutan saga panas ini. Dan jangan lupa, era baru Madrid baru saja dimulai. Perez sudah bicara lewat aksi. Sekarang giliran Alonso membuktikan kualitasnya. Kemenangan telak PSG atas Real Madrid bukan sekadar skor 4-0. Tapi lebih dari itu, ini membuka kelemahan besar di tubuh Los Blancos. Dan kabar buruknya, Barcelona siap memanfaatkannya. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, dikabarkan makin murka. Bukan hanya karena kekalahan memalukan itu, tapi karena strategi yang menghancurkan Madrid kini jadi bahan pelajaran untuk rival abadinya. Hansi Flick, pelatih anyar Barcelona, diam-diam memperhatikan cara PSG menekan Madrid habis-habisan. Gaya main cepat, pressing tinggi, dan serangan dari sisi lapangan. Semua itu sangat cocok dengan pemain muda Barca saat ini. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, hingga Raphinha. Flick bukan pelatih sembarangan. Dia dikenal mampu membentuk tim ofensif dengan tempo tinggi. Jika pola PSG diterapkan di Camp Nou, bukan tak mungkin Madrid kembali terpeleset di titik yang sama. Tanda centang putih tebal, yang jelas, situasi saat ini jadi peringatan serius bagi Madrid. Dan sinyal harapan bagi Barcelona.
Jika Flick mampu meracik timnya dengan tepat, musim depan bisa jadi titik balik dominasi El Clasico. Semua akan kembali pada satu hal, siapa yang lebih cepat belajar, dan siapa yang lebih siap bertarung. Real Madrid dipermalukan PSG. Bukan cuma kekalahan. Tapi ini adalah blunder besar yang membuat Florentino Perez benar-benar murka. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa yang paling disalahkan? Simak selengkapnya di video ini. Laga uji coba melawan Paris Saint-Germain seharusnya menjadi ajang pemanasan bagi Real Madrid. Tapi hasil akhir justru berujung mimpi buruk. Madrid kalah telak, dan bukan hanya kalah skor, tapi kalah secara permainan, mental, dan strategi. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, terlihat sangat kecewa. Dalam sebuah momen yang tertangkap kamera, ia menunjukkan gestur marah di tribun, terlihat beradu argumen dengan beberapa orang di sekitarnya. Tak lama setelah pertandingan, media langsung ramai mengabarkan bahwa Perez menanggapi kekalahan ini dengan sangat serius. Dikutip dari artikel OneFootball oleh Kaki Afrika, Perez menyatakan bahwa performa seperti ini tidak mencerminkan DNA Real Madrid. Ia bahkan menyindir bahwa kekalahan seperti ini adalah alarm besar menjelang musim baru. Perez dikenal sebagai sosok yang perfeksionis. Ia tidak ragu menekan pelatih dan manajemen bila performa tim tak sesuai ekspektasi. Dan kekalahan dari PSG, dengan cara seperti ini, jelas bukan hal sepele baginya. Lalu siapa yang menjadi sorotan? Banyak yang mengarah ke keputusan strategi dan komposisi skuad yang dimainkan. Beberapa blunder di lini belakang dan minimnya kreativitas lini tengah menjadi perhatian utama. Bahkan pelatih pun disebut membuat keputusan yang fatal, terutama dalam pemilihan starting 11 yang dinilai tak siap menghadapi intensitas permainan PSG. Tak sedikit fans yang mulai mempertanyakan apakah Real Madrid terlalu percaya diri dengan skuad saat ini. Dan muncul desakan untuk segera melakukan pembenahan sebelum musim benar-benar dimulai. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai ini hanya pertandingan uji coba. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.